Iya, wajabat cukru, bukan syukur, cukru. Iya, silakan Pak Haji. Kiai Abu Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres kena garang asem lumayan mantap di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahal ulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Rada ngap, pengen kayak Kori, cuman saya niruin Kori nggak bisa, malah kelihatannya kuru saya. Guru-guru saya mohon ikhlas, kiai saya mohon ikhlas, yang ceramah bukan ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau bener sama kiai, sama ustadz di pondok, di majelis, kalau mau rame sama saya. Makanya rada mahal. Tapi siang hari ini berkah. Kenapa saya kalau ceramah rada mahal? Karena saya pengen supaya jangan ngundang saya. Tapi emang teteh mah hebat luar biasa. Kadang-kadang saya udah mahalin patungan. Makanya nggak ada yang berat kalau kita jamaah, bener ibu? Yang berat terasa ringan kalau kita jamaah, apalagi ada
Saudara saya, orang tua saya, bapak saya Al-Mukarram Bapak Haji Sarman, beres tinggal datang doang. Benar? Benar Ibu? Mantap. Bentar saya baca dulu, nggak enak duitnya udah mau masuk nih. Ibu maafin saya bacain satu-satu ya Bu ya. Ibu dengerin ya Bu ya. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kades Julang. Izin Pak Kades. Mana? Oh, Bapak Haji Karso, juga orang tua kita Bapak Haji Sarman yang punya Ratu Tani. Mudah-mudahan sehat terus berkah. Yang terhormat Bapak Haji Bustomi, tokoh masyarakat Kampung Kelutuk. Mohon ikhlas, Abah Haji mohon ikhlas. Juga Al-Mukarram Ustadz Jurzani, tokoh agama Kampung Kelutuk. Mohon ikhlas Guru. Juga Al-Mukarram Bapak Kanim, ketua panitia PHBI. Juga tokoh masyarakat Kampung Kelutuk Bapak Haji Bujamin, Bapak Haji Johan, pembimbing Majelis Talim Nurul Iman, Bapak Asep Saifullah Putra Tani, mohon ikhlas abangku. Juga Bapak Fepa Arif, anggota Dewan. Mana ada? Alhamdulillah saudaraku, makasih. Juga Bapak Suki, ketua RT 12, Bapak Dumyati, ketua pemuda, dan ibu-ibu saya, guru-guru saya, para tokoh lainnya. Maafin saya nggak sebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Demi Allah, terbohong orang tahuan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya buat teteh saya. Cager teteh cager. Keren jasa ya. Berkah mau kenal Mas. Kiai mohon ikhlas Kiai. Jadi kalau panggung kata guru saya syiar harus rame. Kalau taklim harus benar. Jadi mohon maaf kalau Pak siang hari ini yang ceramah belum benar. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar kata guru saya kalau matinya husnul khatimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita audisi, bisa jadi emak saya, teteh saya, nenek saya yang duluan masuk surga. Malah saya yang nggak jelas. Karena belum mati dan juga belum ada di surga, berarti kita belum jelas benar apa enggak. Benar Ibu? Makanya mohon ikhlas para tokoh, para sepuh. Saya pengen ngajak ibu-ibu. Saya kalau ceramah itu nggak banyak ayatnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Itu jujur banget. Balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Sakit itu baik, jadi orang bisa ngeles. Kalaupun salah, maafin. Dan yang kedua, ceramah saya nggak ada isinya Ibu, isian sorangan baik. Ya, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes, yang halus nggak bisa, karena emak saya Arab. TKW, indung aing TKW teh. Bagian ngumbah beas. Di situ percaya tiap piraku makna Arab anakna irungna kitu. Survei membuktikan ternyata orang yang hidungnya kecil itu umurnya lebih panjang. Sakaratul mautnya lebih lama karena tidak boros. Terus sakaratul mautnya halus. Tapi kalau orang yang hidungnya gede, cerek apa ya? Karena pernapasannya rada boros. Ya Rajab, habis roah, habis puasa, nah duit tiba ya tak? Udah loba duit orang. Habis Rajab, habis roah, habis puasa. Yuk, suaranya biar bareng yang enak. Yang keras. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan wa hasil. Masya Allah, suara surga begitu tuh Bu tuh. Enak tuh. Ya Bu, lagi coba. Allahumma barik fi Rajab
wajabah wa balighna wa hasil. Amin ya rabbal. Itu buat tuh di surga nanti suaranya enak begini nih. Bukan yang tembak-tembak, jor-jor, tembak-tembak. Bukan itu yang waktu kau kecil ketahuinya begini. Jadi yang ada di surga itu di suara ibuku, makanya mudah-mudahan ibu masuk surga duluan. Amin. Sebab saya selalu ngedoa kiai, mudah-mudahan istri kita masuk surga duluan. Sebab kalau masuk surga belakangan ketinggalan gandeng, berisik. Ditinggal kondangan BG berisik kan? Iya teh, bener. Makanya kenapa saya bilang ibu-ibu masuk surga duluan? Ada harian ngajinya, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, bener. Dan setiap pengajian ibu-ibu selalu rame, beda sama pengajian bapak-bapak. Saya berani buktiin, karena nggak ada kiai yang begitu duduk nawarin seragam. Tapi kalau pengajian ibu-ibu, ustazah duduk udah siap tuh. Yang ini 300, yang ini 400, yang hijau sage gope. Saya kalau ngaji begini ingat ibu saya. Ibu saya juga kalau di pengajian termasuk ketua tim buntel. Nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Berhenti dia jadi ketua tim qasidah karena waktu itu yang nyanyi 13 orang, naik ke panggung begitu turun tinggal 7. Goyangnya kekencengan. Ke tengah, ke pinggir, kecemplung, ke tengah, ke pinggir, kecemplung. Akhirnya 5 nggak bisa turun. Palit turun. Jadi kenapa saya bilang ibu mesti senang, mesti girang? Karena ibu ini manusia hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, raja, orang hebat, orang kaya, orang alim sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Artinya ibu manusia hebat. Bahkan ibu melahirkan anak yang keguguran. Itu nanti kumpul di depan pintu surga, melambaikan tangan nunggu mamahnya kapan datang. Kalau anak ibu meninggalnya sebelum balik, nanti lari-larian anak-anak kecil di depan pintu surga itu nyari mamahnya, mama gitu, mama kena gangguan papa di mana? Kenyawa ya. Jadi paling asik itu abangku, saudaraku, kiaiku, akangku. Kalau saya ceramah depan perempuan itu enak, setrumnya lebih kenceng. Menghadap aja ke bapak saya ngaji, itu tereh lobet. Jadi gampang lobet gitu. Sendut beyak baterai. Kali kalau depan ibu-ibu semangat saya. Kenapa? Karena ibu-ibu mesti rame, ibu-ibu mesti sehat, ibu-ibu mesti panjang umur. Karena di mana taklim saya selalu ketemu ibu-ibu yang hebat. Masya Allah. Seorang anak disebut anaknya kalau dia keluar dari rahim ibunya. Disebut anaknya karena keluar dari rahim ibunya. Yang keluar dari pralon itu curut namanya. Kalau yang keluar dari lubang bambu itu nying-nying. Nggak perlu akhlak, nggak perlu akidah itu mah nying-nying. Benar bu? Tapi begitu kita kumpul, kita punya harapan besok ke anak kita, ke cucu kita, ke cicit kita. Karena kata guru saya, siapa orang yang pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Siapa orang yang pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Siapa orang jadi pejabat yang pengen masyarakatnya cakep, pejabatnya mesti gampang. Kalau anak kita, emak bapaknya rajin ke masjid, anak nyusulinnya ke mas. Tapi kalau bapaknya lagi ngaji di empang kira-kira dari Ciyete yang ngaji, anak pasti nyusulinnya nyari bapak ke empang. Nah hari ini ibu-ibuku, mudah-mudahan ibu ahli surga semuanya. Dan taklimnya selalu girang, selalu senang. Beda sama pengajian bapak-bapak, rada sepi. Makanya kalau ibu-ibu rajin ngajinya harian, mingguan, bulanan, arisan. Itu seragamnya mesti banyak. Kalau bapak-bapak ngajinya setahun seragamnya itu juga.
Putih ya putih, paling yang diganti kancingnya dong, ada merah, biru, kuning, ungu. Kenapa saya bilang kalau pengajian ibu-ibu rame, saya udah tahu persis Bu. Makanya saya selalu bilang, emak pengen sehat banyakin ketawa, banyakin girang. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Kira-kira begitu Ibu. Biasa aja. Kayak kita ngaji gini nih. Ya Bu, jangan pusing-pusing. Suami juga udah gak usah dipikirin, biarin suami kita hitam kurung gak masalah, asal banyak. Itu baik. Buat apa punya suami ganteng tapi gak punya hari gini? Biarin suami pergi 2-3 hari berangkat kerja, asal sebelum pergi ninggalin. Dan begitu pulang kerja bawa. Artinya suami nggak penting-penting banget. Maaf Bapak, maaf Bapak. Maaf Bapak, saya tanya lagi Pak. Ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar ke toko emas nenteng suami tapi nggak bawa? Artinya lebih penting. Terima kasih. Makanya rata-rata suami lebih dulu meninggal dunia. Maaf, akangku, saudaraku, rata-rata di rumah tangga itu lebih dulu bapak matinya daripada ibu. Artinya bapak juga udah nggak sanggup sebetulnya. Ya maaf Ibu, biasanya bapak saya itu lebih dulu daripada emak saya. Bapak saya lebih dulu meninggal dunia. Makanya saya langsung terang-terangan, abang, rata-rata suami matinya duluan. Maaf ini maaf Pak. Jadi sebetulnya ini kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Tetap boga duit tetap baik pemajikan main tanah. Nggak peduli mau gawe mau enggak, yang penting punya. Itu Pak yang bikin kita cepat mati. Bahkan ada sahabat saya, kawan saya, begitu dicek ke dokter nggak ada penyakitnya, nggak ngaruh, dikasih obat nggak masalah, bersih nggak ada penyakitnya. Tapi begitu di ronsen, dicuci hasil ronsenannya, ternyata ada gambar istrinya. Permalototea doe. Jadi sebetulnya akan pelan-pelan kita itu ternyata di kita udah ada penyakit sebetulnya. Itu udah lanjut ya. Itu doe. Makanya ibu doain suami biar banyak duitnya. Bengong begitu bukan karena lagi mikirin perempuan lain, bukan. Mikirin iraha aing menang duit. Karena semua suami pada dasarnya pengen membahagiakan istrinya. Cuman survei membuktikan duit nggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau hari ini kita masih miskin juga, jangan marah. Karena memang miskin itu sudah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, sampai ke kita miskin juga. Berarti miskin itu nggak kompak sama kita. Beda sama saya. Kalau saya bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Maaf, bukan wujud. Dari bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Miskin pan susahnya, iya fakir belangsak pisan. Bahkan secara jujur saya dari masih kecil sampai sekarang, maaf, belum pernah bapak saya ngajak saya makan di restoran, nggak pernah. Maaf, bukannya berarti saya miskin, bukan. Fakir. Saya belum pernah sama bapak saya diajak ke restoran, belum pernah. Saya mau makan enak nungguin bapak balik tahlil. Menang daging sakit di keretan gua mah iya etik ewan tah. Sarang sedikit nggak berasa daging, kecap doang. Tapi gemuk nih, hidup nih. Tapi ternyata dari ibu yang miskin banyak melahirkan anak-anak yang jadi orang kaya. Jadi kalau hari ini kita direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Banyak ibu, contoh tukang es ya Bu. Ternyata sekarang banyakan dia duitnya sama saya. Benar, banyak duitnya sama teteh. Artinya bisa jadi yang di bawah Allah angkat ke atas, yang di atas bisa saja Allah turunkan ke bawah. Benar? Contoh hari ini dari bawah saya naik ke atas.
Habis dari atas saya bakal turun. Piraku di sini baik. Iya teh. Jadi Allah adil. Allah adil buat kita semua. Allah adil ibu. Kita bisa jadi orang pinter kalau di tengah-tengah orang bodoh. Kadang-kadang kita paling bodoh kalau di tengah-tengah orang adil Allah buat kita. Kita bisa jadi orang kaya kalau di tengah-tengah orang miskin. Kadang-kadang kita paling miskin kalau di tengah-tengah orang kaya. Adil Allah. Saya paling ganteng kalau di tengah-tengah orang jelek. Dan saya udah buktikan itu di dalam kebun binatang. Eta sekandang monyet kabeh. Ternyata saya paling ganteng kalau di sekitar orang adil Allah. Makanya jangan pernah mencaci maki diri sendiri. Ya Bu ya, ibu-ibu ini manusia hebat. Ibu-ibu manusia hebat. Ibu ngeden mau beranak, suami nungguin, dokter nungguin. Ibu ngeden mau beranak ditungguin. Hebat. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Seumur-umur saya belum pernah ada istrinya suaminya di kamar mandi, istrinya depan pintu. Terus papa terus. Suami lagi terus papa. Seneng gitu istrinya baru 3 potong papa. Terus lagi papa. Ya, ibu seneng nggak kumpul hari ini, seneng nggak? Banyakin ketawa ibu, jangan banyakin cemberut. Maaf, orang yang nggak mau ketawa cuma 2 kelihatan dari atas panggung. 1 sakit, hatinya rada enak. Yang kedua banyak utang. Susah sama ketawa itu. Tapi kalau orang-orang yang ikhlas tulus kelihatan udah gitu. Ya Bu, banyakin ketawa. Insya Allah itu jadi gejala PA. Maafin Kiai, saya kalau ceramah nggak ada benernya, nggak jelas. Nggak apa-apa Kiai ya. Bagian ngacak-ngacak, Kiai yang ngelurusin, saya yang miring-miringin. Karena hari ini kita biar seneng-senengan, ya Bu ya. Ngurusin suami capek, ngurusin anak capek, ngurusin rumah tangga juga capek. Makanya girang. Ibu datang ke taklim udah diajak girang. Ustazah gimana taklim, pasti ada lagu-lagunya. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada. Takolat orang di musola, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Makanya orang tua dulu bilang goyangin kepalanya, kampung kita aman, nggak ada banjir. Karena yang goyang kepalanya kering. Mana goyangan yang bikin banjir? Bukan kepalanya. Iya bayar. Jadi orang-orang tua dulu kampungnya aman, negerinya aman karena yang goyang kepalanya. Illallah la ha illallah. Ha illallah la ilaha illallah. Aman tuh betul. Makanya orang tua dulu ngais budak, ngasuh anak aja tuh pakai selawatan. Masih inget nggak? Dulu tuh kalau ibu-ibu wujud tidak bako muhalafatu lil hawadisi ya binafsihi wa daniyat qudrat iradah. 2 anaknya sampai ke genteng. Udah teriak, kena kelewat. Beda kalau ibunya yang rajin ngaji pasti selawatan. Tapi kalau ibunya yang sering dangdutan, begitu ngais anak, gara-gara syebotol minuman. Makanya saya pengen ajak ibu, mana nyanyian yang ngajak ibadah? Ada tuh qasidah. Ibu-ibu qasidah goyangnya nggak banyak, cuman kiri kanan, kiri kanan gitu dah. Itu yang jadi ibadah. Tapi kalau udah iya, itu yang bikin banjir itu kampung. Kalau berantem di rumah tangga kalah, bukannya ibu kalah, ibu nggak siap. Kalau suami marah-marah maju, ibu jangan mundur, maju deh. Kenapa bapak makin maju? Karena ibunya mundur terus.
Jadi kalau bapak cabok si aku aing maju, nyabok paehan dia, paehan. Gua tahu kalau gua mati lu mau nikah lagi nih. Buktiin ntar pasti bapak yang mundur. Ya bu. Dan kalau udah capek bener, bapak udah galak, koret, ibu, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Tinggal ibu bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Kata kolot saya pamajikan kudu di alam bahaya. Jadi maafin kiai, bukan lagi menjelekkan kita ngalam istri kita, bukan. Kadenya. Iya kalau kata bapak saya, istri kita walaupun dia masak sayur asin tetap baik, mantep papa, mantep. Jangan pernah ya sayur naon dia pasti rame, pasti gane. Udah dimasakin makan aja. Tapi kalau sayurnya enak papa, mantep. Padahal mah asin kacilat. Sampai istri bilang aku mau bagiin tetangga papa, dalam hati nyaut, ulah. Jangan cukup bapak aja yang mati. Bisa ya sayur jadi modus di kampung. Kenapa saya bilang ibu? Ibu yang punya kekuatan luar biasa. Bahkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu-ibu. Ibu yang hebat bisa ngeluarkan anak. Benar? Hebat ibu. Ngedeng kenceng, mau beranak. Kadang-kadang bayi belum keluar yang koneng nyusul. Kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi, yang satu koneng, itu di Jakarta disebutnya kembar tokai. Udah dikumbai, banjur bayi kecai. Jadi ibu-ibu yang orang-orang hebat ini, maaf ibu, nggak ada papanya bapak. Pokoknya rata-rata suami sehebat apapun di luar, kalau di depan istri pasti rada bego. Baru keluar rumah istri teriak, mau kemana? Oh ke situ dulu. Sherlock pak, Sherlock. Belum jalan masih depan pintu suruh Sherlock, terus baik Sherlock gitu. Jadi begonya itu aku. Jadi bu, di antara cara-cara mengurangi keributan di rumah tangga pakai cara kolot. Makanya orang tua kita keluarganya cakep. Miskin nggak masalah, emang udah turunan nggak masalah, tapi tauhidnya nggak pernah berubah. Makanya dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis, duit kita punya miliaran nggak ngaruh, yang mampu menyelamatkan kita adalah tauhid kita. Lihat curhatnya orang tua kita, nggak ke tetangga, curhatnya orang tua kita nggak ke teman. Kenapa? Takut bocor. Tapi curhat yang asli, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Masak teboga beas, la ilaha illallah, yang masak beas. Rek nyese teboga sabun, la ilaha illallah. Isbara rau ieu baju direndam dae. Mau kondangan teboga duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang. Teh cukup, istri cukup, suami bengek. Ibu belum pernah lihat suami lagi tidur, coba perhatiin, napasnya seperti orang main biola. Gara-gara 30 juta. Terus bro, terus ini terus. Udah capek belum?
Maaf ini maaf, udah capek belum? Capek dong, biar cepet kelar. Masih terus teteh, terus. Hah? Teteh belum lapar? Lapar dong, lapar. Perut lapar tuh sarang penyakit, makanya harus diisi. Udah siang, ayo pulang yuk. Teteh senang ketemu saya, senang. Kelihatan sih, aku kelihatan gitu. Kenapa kamu liatin aku? Karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa saya semangat gini? Karena ya ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor lengit ya teh. Jadi jangan ada dosa di antara kita, benar Ibu? Ini senang nih, orang yang senang gini nih. Orang yang senang umurnya panjang. Jadi jangan nahan hati di rumah, kesel sama tetangga, kesel sama keluarga, kesel. Oh banyakan keselnya, asem liat mukanya. Bener cemberut aja, sampai pulang ngaji malam gitu lewat kuburan masih cemberut aja. Kuntilanak kesinggung tahu Bu. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Jika kalau hari ini kita kumpul bilangin hati, insya Allah orang yang senang umurnya panjang. Terbukti ada lagu qasidah yang bikin panjang umur. Sebetulnya ukurannya mati tapi enggak mati-mati. Masih ingat lagunya? Coba bareng. Bila Israel jasad terbujur seluruh tubuh akan menggigit sekujur. Insya Allah enak banget, saya suka kebayang emas saya begitu tuh. Kalau di rumah begitu tuh. Coba lagi gantian biar saya nggak capek. Coba ayo. Bila Israel akal, pakai akal nih. Ayo. Seluruh enak begitu. Sekujur badan. Mantep sampai Israel udah datang mau nyabut nyawa, nggak jadi balik lagi karena yang dicabut masih nyanyi aja. Berarti rajin ngaji itu enaknya tuh. Makanya Bapak Masya Allah, saya kalau sama ibu-ibu tuh nggak berasa capek sedikit aja. Kalau capek nih saya bentak aja, wujud kidam diamuhu binafsihi. Mantap ilmu dasar Allahu Akbar. Ibuku biar sehat, panjang umur, Allah kasih mudah semua urusannya. Teteh Allah kasih kuat, Allah kasih sabar. Jangan maksa, teteh terima apa adanya. Punya suami hitam, poek bener. Nggak usah bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami aku. Biarin dia hitam, yang penting keras. Keras keinginannya, usaha, tadinya baik. Makanya ibu saya hebat luar biasa. Saya yang bikin saya semangat karena ibu juga semangat. Makanya teteh banyakin senang, banyakin girang biar tetap sehat. Teteh tuh capek, Masya Allah. Teteh mah orang hebat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga di bawah telapak kakinya. Coba lihat telapak kaki Bapak. Hararidong, orang jempol lagi galang deh. Ini di alam baik. Bener ngaji di alam baik. Ibu tuh orang hebat, nurut. Kalau ngaji pasti cakep. Coba kalau nggak ngaji, daster robek juga dipakai baik. Ada lebahnya, bener.
Makanya saya bangga melihat ibu-ibu di kampung nan ya. Kelutuk. Wow, kelutuk. Enak artinya kelutuk eta. Kampung kelutuk artinya oh aya cau batu teh ya. Oh mungkin di dahar kelupuk. Aduh saya ingat makanan orang miskin itu. Itu saya. Kayak pisang batu kalau di Jakarta itu pisang batu itu. Oh pisang kelutuk. Pantes kalau dimakan tak kelutuk. Jadi zaman dulu di kelutuk banyak cau. Itu Kiai. Kebun cau kelutuk. Bon pisang. Iya kebun pisang. Saya ingat itu zaman ibu saya dulu begitu. Bener. Daun pisang batu yang cakep kan buat mepes. Apa bikin pepes ya Bu ya. Kalau daun yang lain kan nggak bagus ya Bu. Makanya ternyata di sini banyak daun kelutuk. Coba Teteh ngomong kelutuk. Pohon pisang Pak Haji, pisang kelutuk. Tapi ini ngomong-ngomong pisang, katanya Haji Oma juga dapat inspirasi lagu dari pohon pisang. Bener nggak Pak Haji? Oh ada lagu yang dia bikin itu, yang lagu tentang pisang. Ada yang jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Lagu yang mana? Nah, banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan jujur tidak maka jangan ditebang itu cau punya orang. Jangan ditebang itu gara-gara pisang ditebang itu namanya lagu maling cau. Ada Haji Oma begitu. Tapi Haji Oma kan dulu sama Pak Haji main di sinetron nih. Katanya Haji Oma mah cerdas, apa aja jadi lagu ya Pak Haji? Atuh legend ngaranna eta. Pak Haji mah legend. Pamajikanana minta 1 juta dibere 700. Jadi lagu eta. Istrinya minta 1 juta. Minta 1 juta. Oh duitnya. Haji Oma ada 700. Lagunya? Jadi lagu. Lagunya? Dibere akhirnya 700. Jadi ngeunah eta. 700. Yang mana lagunya? 700. Lagunya boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. 700 belanja sekarang itu. 700 belanja sono. Ada Haji Oma gitu ya. Hebat Pak Haji mah legend. Saya kan pernah main banyak jalan menuju Roma jadi supir nih. Iya di Indonesia. Saya nonton bener itu. Di Indonesia ada banyak jalan menuju Roma. Iya ada ayat kembang ya, ayat bunga-bunganya. Iya. Lagi disiram gitu Pak Haji lewat jadi lagu dari baik. Lagunya? Eta. Teng teng ceret darah muda. Darahnya para remaja nenteng ceret jadi banjir Gara-gara nenteng ceret aja. oh hebat Nyampung Pak. hebat Pak Haji mah beda lagu-lagu dulu tuh banyak maknanya. Kalau lagu-lagu sekarang kan kurang paham. Ada sekarang mah apa-apa viral bentar doang. Bentar doang gara-gara syubuton minuman. Saya pikir tukang mabok ternyata dia tukang rongsok. Nyekelang botol baik. Bapak polisi sampai ketawa sama Pak TNI. Itu namanya senang sehat. Iya senang. Saya juga dulu sebelum jadi pelawak disuruh jadi polisi. Emang bisa? Kelihatan nama saya kan Akri. Maksudnya? Akri itu sebelum Akpol. Akri itu Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama aku. Iya bapak saya berharap saya jadi polisi, cuman begitu lahir nggak tinggi, nggak pendek, nggak gemuk, nggak kurus. Kata ibu saya emang nggak jelas. Akhirnya saya nggak jadi polisi karena emang kurang tinggi. Tapi kata ibu saya ngehibur sama saya, udah kamu latihan dulu jadi polisi tidur. Aku nyuri di tinjakan baik. Tapi walaupun nggak jadi polisi, tapi beliau sekarang banyak diundang, diharapin sama masyarakat. Boleh tepuk tangan buat Pak Haji. Wah tepuk tangan, emang aku burung dara gitu.
Tapi paling enggak kan kita meminta doa. Pak Haji, insya Allah saya dan Pak Haji Akri besok akan berangkat ke Malaysia. Ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia. Tolong doain ibu pulang perginya dikasih keselamatan. Insya Allah kita mengisi acara hitanan massal di Malaysia. Tangan siapa itu? Upin dan Ipin. Udah didoain cakep-cakep, amin ya Bu. Upin Ipin siapa bego? Doa anu alus satu, Upin Ipin sunatan. Ya, habis menggalikan siapa? Pak Yoga juga besok mau nge-MC Bu dari Cikande, Cirebon, habis Cirebon terus ke Ya, Tasik, terus beliau sampai ke tahu. Surabaya. Alhamdulillah ngikut. Ikut truk pasir sih. Aku jadi tukang pasir. Pak Haji di tengah kesempatan di tengah sekarang ini jadwal yang padat karena memang lagi Isra Mi'raj, banyak agenda di mana-mana. Berbagi waktu sedikit-sedikit sama ya. Insya Allah nanti kalau kurang puas Panas ya, waktunya panas ya. diundang lagi aja. Ya. Peci ge make peci panas ya. Kok mau emak make legging? Ada yang lagi hamil katanya minta didoain Pak Haji. Hah? Ada yang lagi hamil di sini katanya minta didoain Udah doa mudah-mudahan. aja sama suaminya dia yang bikin kok. Bikinnya sama sampah, doainnya sampah. Enggak maksudnya Ngerti aing. Lah, kan Atau raden aku usaha. suaminya. Ke suaminya. Iya. Itu akan baik. Bagian genah sama suaminya. Lagian itu minta doa mau usah. Ya tapi saya pengen nanya Atau sama doa Pak sama Haji. sahabatnya katanya. Iya. Yang belum hamil mudah-mudahan cepat hamil. Amin. Asal lihat usia. Nenek mah nggak usah. Masa umur 7 masih pengen hamil lagi. Nanti isinya angin doang. Pak Haji, tapi kalau boleh nanya orang hamil isinya apa sih Pak? Orang hamil isinya bayi lah. Bukan, Bayi. bukan, Apanya? bukan orang hamil bukan isinya bayi. Bayi dong. Bukan. Orang Sia goblok deh bayi ya. orang hamil bukan bayi, bukan anak. Karena Bu berapa bayi, Bu berapa anak mah kucing. Orang hamil isinya bulan. Berapa? Lah coba Bu, berapa bayi nggak mungkin. Bu berapa anak nggak mungkin. Bu berapa bulan? Alhamdulillah 8 bulan ini bentar lagi lahiran. Oh, berarti isinya bulan. Bulan. Kan kacai eta poek emak kamari. Atuh bari kieu dia bulan ya. Bener isinya bulan. Nah ini saya pengen nanya sama Pak Haji. Mohon maaf, orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana? Sia ngebego sih. Orang juga semua pakai celana. Ada. Bapak juga pakai celana. Ada. Kalau nggak pakai celana nyeplos lato-latona. Semua goblok. Nanya orang apa yang nggak pakai celana? Atau apa yang pakai celana sekalian pakai samping tebal celana sama celana. Ada yang nggak pernah pakai celana. Apa tuh? Orang yang nggak pernah pakai celana orang apa? Orang lagi lahiran Pak Haji. Lah coba kalau lagi lahiran, lepis, nggak mungkin. Berarti kan dibuka. Berarti orang yang nggak pernah pakai celana orang lahiran. Oh, promo aing dia aku dia yo. Nak aing mah yo. Tang korak dia gagah apa nih ngomong tadi dia. Oh, balik aing najong lah. Nih satu lagi Pak Haji. Orang hamil yang gede apanya? Orang hamil yang gede perutnya. Bukan. Perut. Bukan. Saya goblok debe ya perut. Ya ibu hamil. Iya. Lu gede perut atuh. Bukan. Iya perut ya tuh. Bukan. Pan aya sabulan, 2 bulan, 3 bulan. Tadi pan cek sia bulan jerona. Iya. Iya. Tapi ini mah orang Orang aing ngemposin jadi nafsu. Yuk, tah. bukan. Iya. Bulan. Bukan. Berarti yang gede perutnya. Bukan. Apanya? Orang hamil yang gede apanya? Celana dalamnya Pak Haji. Lu masa perut nggak? Lah celana dalam di luar. Jadi yang gede celana dalam. 4-0. Beliau senior saya, pengalaman jauh kemana-mana, tapi tebak-tebakan saya yang menang. Ayo nini lu kendor naona. Umurnya, Menang aing. Nini yang kendor naona. usianya udah kendor. Oh lain. Rambutnya, Lain, mas rambut kendor. apa yang kendor? Nini yang kendor itu leggingnya. Eta turun bae ka legging. Kulitnya kendor. Legging nyusul eta nutup. Isi mah goblok.
Ya ditajak wae sia. Nya, Ya. dengekeun ya. Sia keur lempang ya di jalannya. Saya lagi jalan. Lagi jalan sia ke lempang ya. Iya. Ada tai kebo sia. Iya. Cicing di dinya apa langsung lempang ka ditu? Saya lagi jalan ada Kotoran kebo. kotoran kebo. Oh. Saya ke sana apa di situ aja? Heeh. Lo ngapain di situ? Lah saya pulang. Oh, nyaho nyokot piring sia. Gerak bae. Lah kalau pulang ambil piring, ya udah saya di situ. Serakah. Serakah eta tai kebo kok didiukan gitu. Nah sekarang saya tanya sama Pak Haji. Pak Haji lagi jalan cik. Ada teh kebo di situ dibagi 2, mau nggak? Cokot bae ku sia kabeh. Naon ribut-ribut masalah tai kebo aing. Udah ya. Oke, izin mohon maaf karena emang waktunya habis ini masih ada kegiatan. Pak Haji juga nanti malam masih ada agenda berbagi suara karena masih panggung banyak maulid peringatan. Ieu meja gede ieu. Mejana gede ya, yang cai doang tapi aneh ya. Pak Haji Baik, maksud. aya yang cai yang tisu. Nanti kalau tisunya udah habis, tolong siapin kanebo ya Bu ya. Jadi di tengah-tengah Tapi Pak Haji mungkin kurang beruntung kayak saya. Saya mah begitu nyampe aja tadi alhamdulillah nyampe sini dari panitia mana kopi, mana jeruk, mana apel, Oh, banyak mana loba. kue. Oh, loba. Mana? Nasib lo jelek, nasib aku bagus. Aku begitu nyampe udah disiapin garang asem teh. Ngacai. Gitu makan cuman lalapnya kurang. Kalau ada pete ada jengkol ngorak tuh gagah. Terap naik kuat. Alhamdulillah. Udah disiapin kamu tuh sama panitia. Oh alhamdulillah, nggak usah repot-repot. Makasih apa yang disiapin? Kain kapan? Kirain kardus tentengan. Enggak, udah tiga parcel Wah, buat kamu semua. isinya buah-buahan. Enggak, parcelnya aja. Tapi barusan tadi Pak Haji bilang katanya, Pak Haji Sarman bilang, Ustadz Akri pulang mak ntar mau dikasih. Oh, wait, Mau dikasih, pulang mau dikasih. hadiah. Siapa yang mau ngejagain? Ya pulang mah dikasih. Kasih lewat. Kasih lewat doang. Oh, berarti aja. Insya Allah. Pak Haji, tadi udah saya sampaikan ke Ustadz Akri, ntar pulang mau dikepelin katanya. Alhamdulillah, pertama kali saya masuk, Pak Haji Sarman udah nyiapin makan, akhirnya saya makan. Alhamdulillah, mudah-mudahan doain biar beliau sehat terus. Amin. Panjang umur, berkah, lancar usahanya. Juga Ibu Haji Rohmat doain biar sehat terus. Kalau bisa acara seperti ini bikin seminggu 3 kali. Amin. Nggak usah bayar harian, kontrak baik. Saya dibayar sama duit Pak Dewan nggak penting. Bagi saya duit nggak penting. Yang penting jumlahnya. Atau amplop dan gua sih. Bagi saya, kalaupun saya dinawari gitu Bu, saya ceramah nggak dipakai uang, nggak dibayar pakai nggak apa-apa. Bapak kata Kiai, kalau kita ceramah minta dibayar, Ustadz ceramah minta dibayar, dosa. Setuju saya. Tapi kalau ngundang Ustadz nggak mau bayar, itu yang lebih dosa. Harunya bantu kita kadir tapi kan dibayar. Iya teh, karena duit mah paham banget teh. Termasuk saya nih, saya ceramah nggak ditungguin sama istri saya pulang. Yang ditungguin istri saya itu, ya sama kamu. Ya, sedikit aja. Saya nggak bahas bab Mi'raj dari tadi ya Bu ya. Inti dari Isra Mi'raj, Rasulullah sayang sama kita. Allah sayang ke Rasulullah. Di saat ditinggal Siti Khadijah, istri tercinta, paman tercinta, ya Bu, Allah hibur. Naik ke tadi apa yang dibaca Qori, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Bu, di malam hari Ibu, banyak orang yang nggak percaya, nggak usah kita. Abu Jahal juga nggak percaya. Makanya kalau nggak percaya termasuk jenisnya Abu. Kalau kita bukan Abu Jahal berarti kita termasuk jenis orang yang abu-abu. Ya Bu, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang percaya, makanya sampai dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Intinya apa sih dalam sholat Ibu? Dari peristiwa Isra Mi'raj yang paling penting sampai sekarang yang harus kita jalanin. Maaf Ibu, dari 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu. Sampai Nabi Allah Musa nggak percaya kalau umatnya Nabi Muhammad mampu sholat sehari semalam 50 waktu. Ternyata benar 5 waktu aja masih ketinggalan. Ibu jujur, abang jujur, saya juga jujur. Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Ya, untung ada kodok, jadi kita bayar
Ibu belum pernah lihat Ustadz sholat subuh jam 9. Itu aku. Sampai istri saya, wow, papa lagi sholat duha. Begitu dia tungguin, kok duha ada kunutnya? Berkata, berangan bah. Hampir nyaris semua manusia, maaf ibu, terutama kita. Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Gara-gara ngobrol lupa waktu, gara-gara urusan nyari duit lupa waktu, bener? Bahkan gara-gara kita lagi badung sampai nggak sholat, bener ibu? Itu terbukti. Bahkan ada lagu qasidah yang bikin kita kesinggung. Masih inget nggak lagunya? Terakhir kita nyanyi. Buka suaranya. Ya bu. Subuh kasih zuhur asar di perjalanan, maghrib kecap isya pegang dada, aku banget. Lagi-lagi subuh zuhur asar di perjalanan, isya. Itu baru lempengan waktu itu bu. Belum lagi kita sholat, kita bohong juga. Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi begitu kita sholat kadang-kadang maaf suka lupa. Allahu Akbar, rakaat serahnya. Ayo. Artinya di kepala kita isinya bukan urusan kita dengan Allah, urusan kita masih banyak dengan urusan dunia kita. Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pada saat kita sholat ternyata Allah nggak besar, yang besar utang kita. Leasing belum kabayar, seragam belum kabayar, benar kan? Jadi kita udah capek jadi munafik sebetulnya. Dan jadi penceramah juga capek ibu, malu. Kelihatan kayak orang bener. Ya bu, padahal belum tentu benar. Tapi kita audisi, mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang benar, kita sama-sama benar, nanti masuk surga min ahlil khair, dengan orang-orang yang benar. Amin. Enggak bakal kita bisa masuk surga sendirian. Kenapa kita harus tawasul? Tawasala ya tawasalu tawasulan. Gandeng-gandengan kita nanti ibu. Enggak bakal kita bisa masuk surga sendirian. Artinya nyambung-nyambung. Makanya kenapa kita tawasul kirim Fatihah, itu bocoran. Nanti kita berkasih tahu bahwa yang bisa menyelamatkan kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim adalah tawasul. Kita kepleset nanti, begitu kepleset ada sangkutannya. Summa ila ruhi bapan ini bin bapak itu soledat cekelantah wa ila ruhi khususan haji bapak haji ini bin bapak haji itu cekelantah. Bapak haji itu tuh bin bapak haji yang ini, bapak haji yang ini bin bapak haji yang itu cekelan. Yang ini yang itu yang ono Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan umminu iya binti bapak nu eta bin bapak nu iya cekelantah bapak nu iya bin bapak nu itu tuh. Jadi supaya kita nyambung. Itu bocoran dari kiai. Makanya hari ini kita kumpul bisa jadi bukan hanya kita, tapi barokahnya ngalir ke orang-orang tua kita. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak pinter, emak bapaknya kudu pinter. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya juga kudu soleh. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu yang pengen berangkat haji Allah berangkatin haji. Amin. Mudah-mudahan ibu yang pengen umrah Allah berangkatin umrah. Amin. Dari mana duitnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita serah ke Allah, Allah yang bakal jamin semua urusan kita. Bisa jadi hari ini kita sehat panjang umur. Karena memang doa orang-orang tua kita buat kita. Kalau kita nggak ada orang tua kita, berarti wasilahnya kita nggak jadi apa-apa. Ya teh, ya mak, yuk siang hari ini kita kirim juga Fatihah buat orang-orang tua kita. Siapa orang yang doain sama bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia bakal dikirim Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadi kalau hari ini kita punya anak nakal, jangan salahin anak. Bisa jadi salah kita, karena anak nakal cuma 2. Anak badung cuma 2, kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Karena anaknya, wah ini kelakuannya mirip banget tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Halangan triplek emak nggak lihat. Dah, udah siang, udah capek. Ibu ngipas, nggak apa-apa, kipas aja. Mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga. Emak pakai kardus, kalau udah capek ngipas, emak ini capek nih, capek nih udah. Kipasnya taruh, leher emak yang goyang.
Itu salah satu bagaimana menghindari supaya nggak terlalu capek. Adem enggak, PA aja. Ya, habul kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Wala quwwata. Ini tempat orang tua kita curhat dulu, Bu. Nggak panjang-panjang, cukup ini. Lagi-lagi. Subhanallah. Cakep, Masya Allah, cakep bener ibu-ibu saya, teteh saya, nenek saya, cakep banget. Doain saya ya, biar Allah kasih sehat terus. Biar jadi kiai beneran. Biar kita bisa ketemu lagi ya, Mak ya. Kalau di surga kita ketemu begini enak kali ya, Mak. Surga bagaimana dunianya, mudah-mudahan besok ketemu lagi sama Emak ya. Sama teteh, sama bapak-bapak kita ya. Dah, jangan panjang-panjang, tutup doa sama kiai. Ibu baca Fatihah biridaillahi ta'ala ya Allah, bisyafaati Rasulillah, wa biqabuli du'a abina wa ummina wal istadina bil arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha bil hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut emak kita, biar nanti kita disebutin juga sama anak-anak kita. Wal istadina guru-guru kita, kawan kita, sahabat kita, teman ngaji. Bu, kuburan itu gelap, sekalipun yang mati orang PLN tetap gelap, karena di kuburan nggak bisa narik token, nggak bisa tarik kabel. Mana yang bikin terang? Hari ini kita kirim Fatihah, mudah-mudahan almarhumah kawan kita, sahabat kita, teman main, teman ngaji, Allah terangkan kuburnya, amin. Orang-orang tua kita, teman emak kita, bapak kita, kakek nenek kita, Allah terangkan kuburnya, amin. Yang hari ini kita dudukin tanahnya, hari ini kita dudukin rumahnya, hari ini kita berasa masih hidup karena darah dagingnya daripada orang-orang tua kita. Yuk Bu, mari sama-sama kita doain orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, dan kita bisa bertemu di surga bareng dengan orang-orang tua kita. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat nggak masalah, asal di dalam surga kita kumpul dengan orang-orang tua kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin wal jamil muslimin wal muslimati amin. Maafin ibu, guru saya, teteh saya, maafin. Ustazah, maafin ya. Jangan ada dosa di antara kita. Tutup sama kiai dulu ya. Jangan bubar dulu. Jadi Ya. botol kalau udah diisi air supaya airnya nggak tumpah, diapain Bu? Ditutup. Hari ini kita tutup biar berkah doanya sama kiai kita. Baik, Saya untuk kembalikan ke selanjutnya ya mau ditutup salam dulu kan. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan kita sama-sama kumpul, siapapun kita di hari ini, termasuk lagi mencari kebaikan yang mengumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.